Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah, kembali kita perbaharui rasa syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah, diiringi dengan doa bangun tidur, karena atas izin dan nikmat Allah kepada kita sehingga kita masih dihidupkan kembali oleh Allah setelah kita dimatikan oleh Allah tadi malam. Karena tidur merupakan mati sementara di dalam kehidupan. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu jam berapa, menit berapa, dan detik keberapa kita memang benar-benar tidur. Itu tandanya kita mati. Begitu juga dengan kematian yang sebenarnya nanti. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, salat dan salam senantiasa kita junjung tinggi dan kita ucapkan kepada Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan tausiah kita tadi malam, adapun adab tilawah atau adab dalam membaca Al-Quran. Ini merupakan hal yang sangat penting ketika kita berhadapan dengan Al-Quran Al-Karim, kitab suci kita. Saking pentingnya, ternyata sangat banyak para ulama menulis kitab tentang bagaimana cara membaca Al-Quran. Setidak-tidaknya seperti Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kemudian Hafiz Al-Munziri di dalam kitabnya At-Targhib wa Tahrib, begitu juga An-Nawawi. Dari sekian uraian mereka di dalam beberapa buku tersebut, maka ada dua pembagian adab membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu adab lahir atau adab zahir. Apa saja adab zahir ketika kita membaca Al-Quran? Yang pertama, ketika kita akan membaca Al-Quran, dimulai dengan niat. Walaupun tidak ada lafaz niat khusus yang diajarkan ketika membaca Al-Quran seperti lafaz niat sholat, tetapi kita niatkan bahwa membaca Al-Quran ini lillahi ta'ala. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi malam, ketika kita membaca Al-Quran niat lillahi ta'ala, maka al-muta'abbadu bitilawatihi, beribadah kita membaca Al-Quran itu akan kita peroleh. Karena kalau niat kita membaca Al-Quran tidak karena Allah, maka yang muncul adalah riya, yang muncul adalah dosa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi kita yang membaca Al-Quran disunatkan atau diutamakan untuk taharah dulu. Taharah ketika akan membaca Al-Quran itu gosok gigi. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, Rasulullah
mengajarkan kepada para sahabat untuk bersiwak. Karena dulu Pepsodent, Ciptaden, Close Up segala macamnya belum ada. Maka siwak itulah pasta gigi dan sikat gigi yang canggih di zaman itu. Dan menurut penelitian kesehatan bahwa kayu siwak itu memang bagus khasiatnya. Cuman yang jadi persoalan, ketika kayu siwak itu kita pakai untuk gosok gigi, jangan siwak itu, karena siwak itu kan kayu Pak yang dipecah kan. Setelah kita gosok ke gigi, kita masukkan ke dalam saku. Ada kita lihat saudara kita seperti itu kan. Kadang-kadang tiap mau sholat dia mulai gosok gigi seperti ini, kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam saku. Akibatnya kalau dimasukkan ke dalam saku, air ludah kita ini berbau Pak. Nah, tujuan dari disuruh untuk menggosok gigi, disunahkan untuk menggosok gigi itu agar kita aman, tenang. Kalau bahasa kerennya, ketika kita membaca Al-Quran itu kondisi kita fresh Pak, segar kita di saat kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu suci, kemudian orang yang berhadapan dengan Al-Quran juga suci. Selanjutnya juga kalau kita melihat ayat Allah Subhanahu wa taala bahkan ditulis di, nah ini tidak ada Pak. Kalau Al-Quran yang mushaf biasa, ini contohnya Pak. Ini ayat Al-Quran, la yamussuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang taharah, orang yang dalam keadaan suci. Maka perempuan yang memang datang langganannya itu tidak boleh untuk menyentuh mushaf Al-Quran, walaupun ada pendapat mengatakan membolehkan. Tetapi sepakat para ulama mengatakan membaca Al-Quran dengan hafalan itu boleh. Atau perempuan itu berprofesi mengajarkan Al-Quran atau menguji Al-Quran, ketika itu tidak bisa dihindari dengan tidak menyentuh Al-Quran, maka itu dibolehkan. Itu yang kedua. Kemudian setelah taharah, tentu lanjutan setelah taharah itu, kalau kita belajar taharah dulu waktu kecil-kecil Pak ya, itu dimulai dengan istinja dulu kan. Nah, dimulai dengan istinja dulu. Setelah taharah itu berwudu. Nah, ini adab yang ketiga, yaitu berwudu. Ketika kita akan membaca Al-Quran, kita disunahkan untuk berwudu. Apakah tidak dibolehkan orang yang tidak dalam keadaan berwudu membaca Al-Quran? Boleh, tetapi tidak merupakan suatu keutamaan, dan juga tidak ada hukum yang mengatakan bahwa ketika membaca Al-Quran tidak berwudu dimakruhkan atau kurang baik, tidak. Tetapi berwudu itu lebih utama atau lebih baik. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, adab yang keempat, membaca Al-Quran itu posisi duduk kita. Posisi duduk kita dalam posisi duduk yang nyaman, yang tenang, menghadap ke kiblat. Ini diutamakan juga menghadap ke kiblat. Bagaimana kalau memang kondisi tempat duduk kita tidak bisa menghadap ke kiblat? Boleh, tidak ada masalah, tetapi diutamakan untuk menghadap kiblat. Selanjutnya, ini sudah ada yang kita jelaskan tadi malam, bahwa membaca Al-Quran itu tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian dibaca dengan baik makharijul hurufnya,
dibaca dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartila. Tartila itu artinya baik dan sempurna bacaannya, dengan memperhatikan mad, memperhatikan harakat, memperhatikan hukum tajwid yang ada di dalamnya. Kemudian berikutnya, adab selanjutnya membaca Al-Quran itu diawali dengan ta'awuz, membaca bismillah. Di dalam ayat Al-Quran surat An-Nahl, Faiza qara'tul Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu akan membaca Al-Quran, maka hendaklah berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan lafaznya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah ta'awuz, yaitu membaca basmalah, membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pentingnya membaca bismillah? Banyak ulama mengatakan bahwa tidak perlu membaca bismillah, cukup dengan membaca a'udzubillah. Jangan heran kalau kita ada mendengar bahwa ustadz atau penceramah kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul huwallahu ahad, katanya tidak membaca bismillah. Dia memegang dalil bahwa tidak apa-apa tidak membaca bismillah. Tetapi hadis Rasulullah SAW yang status hadisnya sahih, bahwa mengatakan kullu amrin zibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta'un. Tiap-tiap suatu urusan la yubda'u bismillah, tidak dimulai dengan kata-kata bismillah, dengan menyebut nama Allah, fahuwa aqta'un, maka perbuatan itu terputus atau buntung. Apa maksud terputus atau buntung itu? Tidak mendapat pahala dan tidak mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari hadis itu tadi, umum hadisnya, sedangkan pekerjaan-pekerjaan selain dari membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk memulai dengan bismillah agar mendapat keberkahan. Toh apalagi memulai membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa pentingnya membaca bismillah? Dikaitkan dengan keberkahan tadi. Ketika sesuatu itu dimulai dengan bismillah, maka apapun pekerjaan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah. Kapan tidak dinilai dengan ibadah? Apabila membaca bismillah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Seperti ingin mencuri, agar dapat pahala baca bismillah, tidak laku Pak, tidak laku. Tetap juga mencuri itu berdosa, dan membaca bismillah di saat mencuri itu tidak ada nilai pahalanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya adab membaca Al-Quran juga, yaitu menghindari memutuskan bacaan karena ada percakapan. Nah ini kalau di masjid agak jarang Pak, tetapi godaan ketika kita membaca Al-Quran di rumah. Kadang-kadang seorang ibu membaca Al-Quran di rumah, sedang asik membaca Al-Quran, si bapak menanyakan kunci.
mau berangkat kerja, kuncinya di mana gitu kan. Nah, maka dari itu sebaiknya kalau ada di antara anggota keluarga kita yang sedang membaca Al-Quran, jangan diganggu dulu kecuali ketika dia sampai pada tempat wakafnya atau sampai pada tanda habis juzuk atau tanda habis suratnya. Harus kita lihat dulu, Pak. Dan kita pun juga harus arif. Kita tidak dibolehkan untuk misalnya sedang membacakan alif lam mim zalikal kitab, langsung ada pertanyaan kita tinggalkan, tidak boleh. Kalaupun ada yang tidak mengerti seperti itu, kita jangan berhenti kecuali sampai pada tanda wakafnya. Karena di dalam Al-Quran itu kan ada wakaf dan ibtida. Ada semua hukumnya, di mana kita boleh memenggal kalimat, memenggal kata, kemudian kita mengulang kembali. Nah, wakaf itu tanda berhenti, ibtida tanda memulai. Wakaf dan ibtida itu sangat diperhatikan di saat membaca Al-Quran. Salah dalam penempatan wakaf dan ibtida, maka salah bacaan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya setelah tidak boleh memutuskan bacaan tadi, membaca ayat Al-Qur'an itu dianjurkan sesuai dengan urutan mushaf. Nah, sesuai dengan urutan mushaf. Mengapa tidak dikatakan sesuai dengan urutan ayat turun? Karena kita tidak hafal, Pak. Urutan ayat turun selama 22 tahun itu tidak hafal kita. Karena ayat turun itu tidak satu surat utuh. Kita yang paling hafal itu ayat pertama turun, surat pertama turun, surat kedua turun, dan surat terakhir. Bahkan ada yang tidak hafal sama sekali. Tapi kebanyakan yang hafal itu yang pertama turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian surat Al-Mudatsir. Yang terakhir surat Al-Maidah. Nah, itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedapat mungkin kita membaca Al-Qur'an itu baik di saat membaca Al-Qur'an biasa maupun di saat membaca Al-Qur'an sedang sholat, diutamakan untuk membaca Al-Quran itu sesuai dengan tertib mushaf. Beda, Pak. Kalau kita waktu kecil dulu, saya diajari oleh guru praktek ibadah atau guru agama saya bahwa membaca Al-Quran itu katanya dari yang tinggi dulu dibalik, baru ke yang rendah. Kalau kita sholat subuh, ayat pertamanya Qul a'udzu birabbin nas, ayat keduanya Qul a'udzu birabbil falaq katanya. Tidak boleh Qul a'udzu birabbil falaq dulu dan baru dibaca Qul a'udzu birabbin nas. Ternyata di dalam buku dan di dalam adab membaca Al-Quran itu ada dikatakan bahwa tartibul mushaf, yaitu harus sedapat mungkin sesuai dengan urutan letak dari mushaf itu. Jadi urutan letak dari mushaf yaitu mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, selanjutnya sampai ke surat An-Nas yang terakhir, ayat surat ke-114. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya juga setelah tertib itu di dalam surat Al-Fatihah. Nah, seperti yang kita bacakan di dalam sholat, bahwa ketika kata-kata waladhdallin kita disunahkan untuk membaca amin seperti itu.
Selanjutnya juga ada 15 tempat di dalam Al-Quran yang tempat itu namanya ayat sajadah. Nah, ayat sajadah, maka di saat ayat sajadah itu kita bacakan, kita disunahkan untuk sujud tilawah. Jadi kalau di dalam surat As-Sajdah sendiri bahwa Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Nah, bapak-bapak sudah mulai mikir ini, apakah Ustadz ini sampai utuh baca wahum la yastakbirun? Tidak, Pak. Sampai pada kata-kata wahum la yastakbirun, maka kita sujud tanpa aba-aba Allahu Akbar dengan membaca sujud tilawah. Bacaannya sajjada wajhiya lillazi khalaqahu wa basarahu bihaulihi quwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, jadi kan saya pernah mendapat pertanyaan, Pak, dari salah seorang jamaah. Ustadz, pagi tadi kami sholat subuh di masjid kami, imamnya salah. Nah, kenapa, Bu? Ternyata sholat subuh kami 3 rakaat katanya. Nah, ini karena belum terbiasa untuk sholat subuh dengan membaca surat As-Sajdah. Biasanya di tempat kita ini pakai, Pak, Jumat pagi kan, nah, pakai surat As-Sajdah. Dan ada juga imam pakai Allahu Akbar, tidak perlu pakai Allahu Akbar langsung. Bahkan kalau pakai Allahu Akbar itu baru dianggap menambah rakaat. Nah, itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga pada di dalam Al-Qur'an itu 15 itu sudah ada, Pak. Di bagian belakang itu sudah ada ditulis bahwa pada surat ini di ayat ini, pada surat ini di ayat ini. Saya juga ke 15 itu juga nggak hafal kalau nggak dilihat, Pak. Nah, itu. Karena yang paling sering itu memang di surat As-Sajdah. Nah, ada juga Bapak Ibu kejadian satu lagi di saat sholat subuh itu, bahwa di saat ketika imam membaca wahum la yastakbirun, pas imam sujud, kemudian makmum di belakang menepuk pinggul teman sebelahnya, imam salah katanya. Kemudian makmum yang ditepuk punggungnya ini juga menjawab, ikuti aja lah katanya. Nah, kalau kejadian seperti ini podo aja itu, Pak, sama saja. Sehingga di dalam sholat bolehkah menegur imam? Boleh, tetapi bukan dengan kata-kata mam, imam salah, bukan seperti itu. Ada tata caranya yang diajarkan di dalam kaifiat fikih ibadahnya, yaitu kalau imam salah membaca ayat, boleh membaca subhanallah. Kemudian kalau ayat itu ketika dia imam berulang-ulang ragu, karena ayat Al-Quran itu banyak kata-katanya yang sama. Kadang-kadang kita membaca surat ini lari ke surat yang lain gitu kan. Nah, sehingga kita makmum harus membetulkan. Jadi tadi malam, Pak, mengapa saya membaca ayat tarawih surat yang ada di juz amma semua, yang statusnya ayat pendek semua?
karena ketika salah mudah untuk ditegur. Saya dulu sering, bukan berarti membanggakan bacaan kita Pak, sering ketika sholat tarawih dibawa dalam rangka mengulang-ulang hafalan kita, dibawa untuk sholat. Ternyata ketika kita tertegun, tidak ada satupun makmum yang bisa untuk membetulkan kita. Nah, kalau makmum tidak ada membetulkan kita berulang-ulang, maka bertambah nampaklah kesalahan imam, kemudian langsung sujud. Artinya target ayat yang ingin kita baca tidak sampai. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa adab membaca Al-Quran itu mengakhiri membaca Al-Quran dengan doa penutup. Jadi doa penutup membaca Al-Quran itu adalah sadaqallahul azim. Itu doanya, doa penutup, sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha besar. Di Indonesia dipercantik terjemahnya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau menurut redaksinya, maha benar Allah yang maha besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah tadi adab lahir, selanjutnya adab batin lagi. Adab batin. Adab batin ini menumbuhkan rasa kejiwaan atau zuk kita terhadap bacaan Al-Quran. Ada beberapa adab batin. Yang pertama yaitu fahmu azimul kalam. Apa artinya? Memahami kebesaran perkataan Allah. Nah, karena Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita tahu bahwa yang kita baca itu adalah kalam Allah yang maha besar, yang maha suci. Maka kita munculkan di dalam jiwa kita, ada keseriusan kita, ada ketawaduan kita, menghadapkan hati kita untuk membacanya. Kemudian yang kedua yaitu ta'zim. Ta'zim itu takut, kita besarkan bacaan Al-Quran itu. Ada khawatiran kita kalau kita membaca Al-Quran salah, jadi beban bagi kita. Sehingga tadarus itu Pak, tadarus yang benar-benar tadarus sesuai dengan artinya itu adalah sistem halaqah yang dilaksanakan oleh orang tua-tua kita dulu atau generasi kita. Kalau saya masih dapat Pak, bahwa dengan sistem halaqah yang membaca itu satu orang, selebihnya mendengar. Satu huruf atau satu harakat saja salah, langsung dibenarkan. Kalau orang Arab, apalagi hafiz Al-Quran itu Pak, sangat gatal telinganya mungkin ketika mendengar ada bacaan salah. Jadi pengalaman juga Pak, di Masjid Nabawi saya membaca Al-Quran sebelum sholat, kemudian kurang jelas bacaannya itu. Di samping ini ada hafiz Al-Quran, Ahlul Madinah kan, langsung dia betulkan sampai saya benar-benar betul. Saya ulang kembali sampai betul menurut saya, marratan, ulang lagi katanya. Kemudian saya meminta dia untuk membacakan yang benar. Ternyata yang saya baca ini persoalan lahjah Arab yang susah kita tiru. Kan ada khas lahjah Arab ketika kita mendengar Syekh Ali Jaber
ceramah kan. Orang Arab itu kan tidak bisa menyebut O kan. Juga kurang fasih menyebut E gitu kan. Ternyata itu yang jadi permasalahan bagi dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya hudurul qalbi, menghadirkan hati. Jadi konsentrasi kita bahwa memang ketika kita membaca Al-Quran, fokus kita kepada yang kita baca. Selanjutnya tadabur. Nah, tadabur ini kita mencoba untuk merenung. Tadabur itu merenung, tadabur alam kan, merenung atas keindahan alam. Merenung ketika kita membaca Qul huwallahu ahad, kita bayangkan bagaimana Allah itu, esanya Allah, seperti itu. Kemudian banyak ada tahalli. Selanjutnya ada taksis. Taksis itu tahu maksudnya. Ta'asar. Ta'asar itu berkesan. Jadi berkesannya kita membaca Al-Quran. Terkadang kalau kita mendengar bacaan Al-Quran yang merdu itu, kita tahu artinya, maka tidak salah kalau di saat kita membaca Al-Quran itu otomatis atau refleks menangis dan keluar air mata kita, terutama ketika kita membaca ayat-ayat berkaitan dengan azab, berkaitan dengan siksaan neraka. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu tarakhi. Tarakhi itu kesadaran. Jadi kesadaran mutlak kita membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, kita munculkan kesadaran kita bahwa Al-Quran ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dimuliakan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus sering kita ulang, yang kita tahu bahwa ini adalah kalam yang mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Kita berusaha untuk mengamalkan di saat membaca Al-Quran. Saya yakin pengurus membuat judul ini tidak sia-sia, tetapi judul ini adalah judul yang bersifat aplikatif di dalam diri kita. Lebih kurang mohon maaf, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.